Shalom, selamat datang di Gracecast, tempat kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan kasih karunia Tuhan bersama saya, Yudi. Mari membuka hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan, sebab hanya kebenaran yang akan membuat kita hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Kita melanjutkan seri keempat, hubungan yang intim dengan Tuhan. Di episode sebelumnya kita belajar bahwa Allah merindukan hubungan bukan sekedar agama. Hari ini kita akan melihat bagaimana doa seharusnya lahir dari hubungan seorang anak dengan bapaknya, bukan dari ketakutan atau usaha untuk mendapatkan perhatian Tuhan. Bagi sebagian orang, doa terasa seperti mengajukan proposal. Harus memakai kata-kata yang indah, harus cukup lama, harus cukup rohani, bahkan ada yang merasa Tuhan baru akan mendengar jika mereka sudah cukup baik. Namun benarkah demikian? Bagaimana jika doa sebenarnya adalah percakapan yang hangat antara seorang bapa dan anak yang dikasihinya? Sebagai ilustrasi, bayangkan ada seorang anak kecil yang ingin berbicara dengan ayahnya. Apakah ia harus membuat janji temu terlebih dahulu? Apakah ia harus memakai bahasa yang rumit agar didengar? Tentu tidak. Ia langsung datang dan berkata, "Ayah." Mengapa? Karena ia yakin bahwa ia diterima. Demikian juga kita. Melalui Yesus kita memiliki hak untuk datang kepada Allah dan memanggilnya Aba, Bapa. Firman Tuhan pada episode ini yang pertama diambil dari Matius 6 ayat 8. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Firman kedua diambil dari Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita datang dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Firman ketiga diambil dari Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Yesus mengajarkan bahwa sebelum kita berdoa, Bapa sudah mengetahui kebutuhan kita. Ini berarti doa bukanlah cara untuk memberi informasi kepada Tuhan. Doa adalah cara membangun hubungan dengannya. Penulis Ibrani juga berkata bahwa kita dapat datang dengan penuh keberanian kepada tahta kasih karunia. Mengapa berani? Karena keberanian kita tidak didasarkan pada kebaikan kita. Keberanian kita didasarkan pada karya Yesus Kristus. Sebagai anak-anak Allah, kita tidak perlu berpura-pura kuat. Kita juga tidak perlu menyembunyikan kelemahan kita. Kita dapat datang dengan jujur kepada Bapa karena Dia menerima kita dengan kasih. Doa bukanlah usaha mendapatkan kasih Allah. Doa adalah respon terhadap kasih Allah yang sudah lebih dahulu diberikannya kepada kita. Untuk pengaplikasiannya, saat kamu berdoa hari ini, jangan fokus pada apakah kata-katamu sudah indah. Fokuslah pada siapa yang sedang kamu ajak berbicara. Datanglah dengan hati yang sederhana. Ceritakan sukacitamu, sampaikan pergumulanmu, dengarkan firman-Nya, nikmati hadirat-Nya, karena doa bukan hanya tentang berbicara kepada Tuhan, tetapi juga menikmati kebersamaan dengan Bapa. Grace Nugget episode ini, doa bukanlah suara seorang pengemis yang memohon belas kasihan. Doa adalah suara seorang anak yang berbicara dengan bapaknya yang penuh kasih. Mari kita berdeklarasi, aku adalah anak Allah. Aku datang kepada Bapakku dengan penuh keberanian karena Yesus telah membuka jalan bagiku. Aku percaya bahwa Bapakku mengasihiku, mendengarkan doaku, dan selalu memberikan yang terbaik menurut kehendak-Nya. Hari ini aku menikmati hubungan yang akrab dengannya. Amin. Di episode ketiga kita akan membahas tema belajar mendengar suara Tuhan. Apakah Tuhan berbicara kepada anak-anaknya? Bagaimana membedakan suara Tuhan dengan pikiran kita sendiri? Kita akan belajar prinsip-prinsip firman Tuhan untuk mengenali pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lewatkan. Terima kasih sudah mendengarkan Gracecast. Jika episode ini memberkati hidupmu, jangan lupa bagikan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu kasihi, supaya semakin banyak orang mengenal kasih karunia Tuhan. Dan ingat, kasih karunia bukan hanya awal dari kehidupan Kristen. Kasih karunia adalah cara kita hidup setiap hari. Saya Yudi, pamit undur diri.
Sampai jumpa di episode ketiga seri keempat. Tetap hidup dalam kasih karunia, tetap berjalan dalam iman, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.